Saya mau tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi Mas Hasto mengatakan ya bahwa kenapa kemudian PD Perjuangan tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS, persoalannya platform yang berbeda, ideologi yang berbeda, suara arus bawah. Tapi menurut Mas Hanta, ini apa yang disampaikan Mas Hasto ini trik politik biasa, memangnya sesulit itu ya menyatukan PDIP dengan Demokrat dan juga PKS? Ya, pertama Nana, ini bukan hal yang mengejutkan ya ketika PD Perjuangan memberi batas tidak akan bekerja sama atau berkoalisi dengan PKS. Itu satu. Kemudian kedua, tidak salah juga. Apa salahnya kalau kemudian PD Perjuangan tidak mau bekerja sama dengan dua partai itu? Karena di dalam demokrasi kita, kalau mau demokrasi sehat, itu tidak harus semuanya semua ngumpul. Misalnya mendukung kekuasaan semuanya, itu dulu ya poinnya. Jadi dalam sisi ini saya kira saya pada posisi ya itu haknya PD Perjuangan atau partai apapun kemudian membuat batas dia mau berkoalisi dengan partai A, partai B, partai C. Itu dulu satu poin. Yang kedua, saya kira PD Perjuangan memang punya posisi tawar yang tinggi realitas politiknya. Relatif paling tinggi. Satu, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang memiliki boarding pass tiket menuju Pilpres 2024 mendatang, Nana. Ya, tanpa berkoalisi pun mereka bisa mengusung nama capres cawapres. Itu. Yang kedua, dari sisi elektabilitas data survei juga menunjukkan stabil di angka di atas 20%. Sehingga posisi tawarnya tinggi. Ditambah yang ketiga, posisi PD Perjuangan ini punya kader-kader yang potensial cukup banyak dibandingkan beberapa partai. Katakanlah kita sebut selain Mbak Puan Maharani ada Ganjar Pranowo dan nama-nama lainnya, gubernur ada Dan Bobi dan sebagainya. Sehingga wajar. Kemudian posisi tawar PD Perjuangan ini membuat mereka sudah punya satu tiket, bukan setengah tiket Pilpres, bukan sepertiga, sehingga mereka punya kekuatan untuk itu. Nah, dari sisi PKS ingin menjawab pertanyaan Nana, satu, saya kira memang secara ideologis kalau dengan PKS, Demokrat lebih pada secara historis, itu kendalanya. Secara ideologis, PKS dan PD Perjuangan ini kalau dibikin spektrum ideologinya untuk ujung seluruh partai di Indonesia, di seberang berseberangan diametral. Jadi secara pemilih memang betul tadi disampaikan oleh Mas Hasto, dia tidak beririsan, sulit disatukan bahkan. Itu berseberangan kelompok basis pemilihnya maupun elit politiknya bahkan. Faktor yang kedua, dari kedekatan elit biasanya, yaitu playernya itu kedekatan tokoh-tokoh juga mempengaruhi koalisi. Nah, dua partai ini PKS dan PD Perjuangan juga meskipun tidak jauh, menurut saya tidak dekat juga hubungannya. Ya, relatif mereka tidak punya hubungan secara historis juga. Dan kira sekitar hampir 20 tahun pemerintahan berjalan di era Pak SBY dan Pak Jokowi, mereka tidak pernah bersama. Itu poinnya. Sama, di Demokrat juga secara historis, meskipun secara ideologis tidak terlalu jauh dibandingkan PKS dan PD Perjuangan, Demokrat dan PDIP itu relatif lebih dekat secara ideologis, tetapi secara historis mereka tidak pernah bersatu. Sejak pemilu 2004 saya kira 2002 juga hubungannya tidak terlalu dekat ya, sehingga saya kira secara historis memang sulit disatukan. Di era pemerintahan Pak SBY, kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi, keduanya berbeda. Dan inilah yang saya kira membuat dua partai ini sulit untuk kita disatukan. Ditambah dari faktor tokoh sentralnya Ibu Mega dan Pak SBY juga ya relatif dingin ya hubungannya, udah menjadi rasa umum ya, itu jadi kendala. Sehingga ini dari sisi saya sebagai analis membantu tendensi koalisi ke depan. Ketimbang semuanya, sehingga ini PD Perjuangan sulit ini bertemu dengan PKS dan Demokrat. Kalau misalnya PD Perjuangan memutuskan tidak jalan sendiri, misalnya bergabung kepada salah satu koalisi yang sudah ada cikal bakal terbentuk, ya itu kan bisa membantu. Mungkin besar Demokrat dan PKS tidak berada di sana. Nah, dari konteks ini saya kira kita tidak bisa memaksa semua partai harus bisa bekerja sama, berkoalisi, mengusung. Beda, ini kan mengusung Pilpres, mengusung Pilpres. Ditambah tadi saya buat catatan disampaikan oleh Mas Hasto, Pak Sekjen PD Perjuangan. Saya kira cukup ini ya, beralasan ketika PKS kerap mengkritik pemerintahan Pak Joko Widodo, di saat yang sama PD Perjuangan adalah partai sama yang menopang pemerintahan Pak Jokowi. Nah, hal seperti ini ya boleh, bagus buat PD Perjuangan, bagus juga buat PKS. Kalau PKS menyambut dari PD Perjuangan ini, kemudian Presiden PKS atau Sekjen PKS juga mengatakan kami juga punya sikap ideologis tidak akan berkoalisi dengan PD Perjuangan. Nggak apa-apa, jangan dianggap sebuah keburukan, nggak apa-apa, itu sikap.
Oke. Bagus sehingga secara ideologis yang paling bagus itu koalisi terbentuk. Koalisi tidak terbentuk itu karena ideologis. Oke. Nah, poin saya, PDI Perjuangan dan PKS inilah yang ideologis dibandingkan yang partai-partai lain. Oke. Justru bukan kita harus paksakan mereka bersatu, beda Baik, ya baik. bekerja sama dalam politik kebangsaan. Ini kan soal politik elektoral, Ya, dan saya ya. kira itu sah-sah saja. Oke. Dan itu sehat bagi demokrasi. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi saling mengimbangi. Jangan semuanya berada dalam pemerintahan. Dan ini sekarang, satu lagi sedikit, kita lihat semua partai, termasuk PAN baru bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Realitasnya kelihatan ya, Nana. Iya. Di luar pemerintahan ada sekarang Demokrat dan PKS. Jadi Demokrat dan PKS ini bukan akseptabilitasnya ke Pak Jokowi, bukan ke Pak Jokowi. Ini ke Mas Hasto ini, ke PDI Perjuangannya. Baik. Ini terjawab Demokrat Ya. dan PKS sampai hari ini tidak bergabung di dalam Oke. pemerintahan Pak Jokowi. Karena faktor PDI Perjuangan juga. saya kira. Oke, tadi udah dijawab sama Mas Hasto yang soal kenapa mau berkoalisi di daerah tapi tidak mau berkoalisi di nasional. Kalau tadi alasannya Mas Hasto kalau di daerah itu banyak yang kader-kader PDI Perjuangan, pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan karena mungkin kepala daerahnya bagus, kemudian diusung juga oleh PKS dan juga Demokrat. Memang bacaannya seperti itu ya? Harus dibedakan, Nana, antara pengusung dan pendukung. Oke. Tadi itu posisi PKS adalah sebagai partai pendukung, bukan Ya. pengusung. Pengusung itu yang didaftarkan di Oke. KPU. Oke, Terima kasih. oke. Silakan Mas Hanta. Ya, karena begini, ada 4 variabel ya pembentuk koalisi di Indonesia itu. Satu faktor ideologi. Nah, faktor ideologi biasanya mereka bergabung atau tidak bisa bergabung. Inilah kasus PKS dan PDI Perjuangan. Yang kedua adalah faktor kedekatan figur. Figur sentral. Itu juga menjelaskan mengapa banyak partai lintas ideologi bisa bergabung mendukung Pak SBY, mendukung Pak Jokowi. Oke. Karena itu faktor kedekatan figur-figur. Yang ketiga ada faktor teknis. Bergabungnya Pak JK dan Pak Wiranto itu karena ya terpaksa karena sisanya mereka harus 20% gitu. Begitu juga terjadi berbagai macam kandidat. Yang keempat ini yang paling menentukan sebenarnya faktor kandidat. Faktor Oke. kepala daerah atau faktor capres yang mengumpulkan dari manapun. Nah, terjadinya koalisi lintas itu seperti tadi kasus PDI Perjuangan dan PKS itu biasanya memang ada figur kuat, sangat kuat sekali. Kemudian mereka tidak begitu berkoordinasi antar partainya. Pola skema koalisinya terbentuk itu dari figur dulu. Oke. Dari figur ada kepala daerah yang kuat kemudian ya ngikut-ngikut. Nah, Ya. beda dengan Pilpres ini saya lihat skemanya nggak berbeda. Malah figur itu belum jelas kan semua mau disebut namanya Ganjar Pranowo kah, Anies Baswedan kah, atau Pak Prabowo belum ada yang bisa ngantongi tiket sendiri itu. Oke. Jadi Mbak Puan kalau mau bawa PDI Perjuangan. Nah, ini skemanya masih skema partai semua. Nah, Oke. sehingga karena skema partai beda dengan pilkada. Kalau pilkada kan lebih pada gubernur, calon gubernur, kemudian cari-cari partai. Nah, ketika di Pilpres ini baru skemanya lebih banyak ke partai dulu. Oke. Lihat, sekarang sudah mengelompok, sudah non poros ini PDI Perjuangan, sudah bisa sendiri. Dan kedua, kita lihat polanya, skemanya, sementara tendensi koalisi atau kecenderungan komunikasi yang terbangun saat ini, yaitu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Itu bisa yang kedua, poros kedua. Kalau kita mengistilahkan PDI Perjuangan poros juga. Yang ketiga, sudah terbentuk KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Itu juga ya. sudah bisa sendiri mengusung porosnya, sudah cukup 20%. Nah, yang keempat, kemungkinan potensi, yaitu 2 partai yang kita bahas hari ini, yaitu Demokrat dan PKS, belum cukup. Kalau ditambah kemungkinan misalnya Nasdem bergabung, baru bisa. Jadi koalisi yang terakhir. Nah, nama-nama yang bisa bergulir. Nah, kalau kita membaca dari kelompok 3, kita mengeluarkan PDI Perjuangan tidak masuk di 3 grup tadi, Oke. ya kan berarti sudah satu ini untuk membantu analisa kita, Nana. PDI Perjuangan misalnya memutus dia sendiri opsi-opsinya ya, Mas Hasto mungkin satu opsi bisa sendiri. Oke. Tapi dugaan saya mungkin tidak sendiri, akan berkoalisi. Dan Ya. PDI Perjuangan kalau berkoalisi karena posisi strategis akan memimpin koalisi dia nanti. Oke. Nah, kemungkinan bergabung ketiga apakah KIB, KIR, dan di luar pemerintahan, saya kira yang di luar pemerintahan, PKS dan Demokrat udah mengecil. Tadi sudah dikasih garis demarkasi oleh PDI Perjuangan. Ya tinggal dua koalisi KIR dan KIB tadi adalah koalisi yang sedang berada di dalam pemerintahan. Semua partai itu dalam pemerintahan. Itulah opsinya bagi PDI Perjuangan. Kalau bergabung ke KIR, misalnya ini tidak berubah ya, meskipun masih cair, ke KIR ada Pak Prabowo. Panter juga disebut tentang Prabowo Puan Maharani. Kemudian kalau ke KIB juga ada
kita bicara ada kemungkinan nama Ganjar, akseptabilitasnya Oke, Mas Hanta. memungkinkan Ya. untuk di sana selain Mbak Puan. Nah, jadi opsinya saya kira PD Perjuangan ada 3 sekarang, sendiri, Oke. sama KIB, atau bersama KIR. Oke. Gitu. Oke, Mas Hanta, saya ingin Anda menganalisa, tapi singkat saja Mas. Ini tadi kan Mas Hasto tampaknya ini memberikan sinyal-sinyal bahwa agak sulit begitu ya menerima usulan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh soal menggabungkan Ganjar dengan Anies. Kita tahu bahwa Anies diasosiasikan dengan PKS, kemudian ada usulan juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Penajam Pasir Utara bahwa beliau mendengar ada usulan menggabungkan Anies dengan Puan ataupun Puan dengan Anies. Artinya kedekatan Anies dengan PKS ini kan akan membuat kesulitan bergabung dengan PDI Perjuangan, begitu tadi yang bisa Anda baca dari pernyataannya Mas Hasto, Mas Hanta. Ya, saya kira tidak sepenuhnya ya karena faktor figurnya Aniesnya. Ini skemanya lebih pada koalisi antar partainya. Meskipun di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya, bisa saja di last minute nanti terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Tetapi kalau membaca tendensinya, yang berkembang ini dinamikanya, karena menurut saya memang agak sulit memang. Pun saya tetap membuat analisa ada peluang itu. Nah, saya ingin menjawab Nana tadi soal Anies. Berarti kan ada 2, tidak harus dipaksakan semua partai tadi, 2 pilihan. Misalnya katakanlah bergabung Anies Puan atau Puan Anies. Berarti kan solusinya ya bukan solusi, opsinya bergabung bersama PDI Perjuangan ya, tanpa PKS kan cukup juga. Atau maju bersama PKS, Demokrat, plus Nasdem atau partai lainnya. Ada 2 opsi bagi Anies. Ganjar mungkin opsinya PDI Perjuangan, opsi pertama, atau bisa opsi PDI Perjuangan bergabung dengan KIB atau apa gitu. Jadi opsi saja, tidak membuat kemudian ada figur kemudian memaksa antar partai, ya itulah harus nanti berkoalisi terbelahnya. Pola-pola koalisi kita akan terbelah dari beberapa figur itu karena skema tadi itu, skema opsi. Kalau sekarang Anies kan bisa jadi bisa sama PKS dan Demokrat, bisa bersama dengan PDI Perjuangan, itu contohnya. Yang kedua saya ingin mengomentari tentang polarisasi. Polarisasi yang dianggap soal politik identitas, iya saya sepakat. Tapi poinnya kalau polarisasi itu dianggap sebagai blok-blok polar politik atau poros-poros politik ya tidak bisa dihindari. Nama juga demokrasi. Kompetisi memang harus ada poros-poros, ada polar-polar politik yang bisa diantisipasi supaya tadi politik identitas segala macamnya peradaban demokrasi kita lebih ke politik rasional, lebih pada platform, lebih pada program, lebih pada kinerja rekam jejak. Maka yang digeser saya kesehatan singkat aja satu. Kalau bisa bikin tripolar, 3 polar koalisi, tidak 2 yang kemarin. 3 poros ya. Kontraksi politiknya sangat kencang. Kalau 3 mungkin agak melemah. Ibarat pipa itu semburan air yang kencang. Kalau jadi 3 aliran kan lebih mengurang. Yang kedua, yang saya kira ini komitmen elitnya. Jadi kalau ada isu politik identitas, polarisasi dimaknai lebih pada politisasi isu itu, komitmen elit dan kandidatnya jangan mempolitisasi itu. Mau siapapun calonnya, meskipun sekarang betul Anies dan Ganjar kan dianggap berseberangan basis grup pemilihnya, betul. Mbak Puan dan Mas Anies itu berseberangan utamanya, iya betul. Tapi nanti bisa berubah loh. Sekarang dulu kan Pak Prabowo. Ternyata kan mencari idola baru juga kelompok itu. Pak Prabowo bergeser bersama Pak Jokowi, sekarang arahnya ke Anies. Kemudian kalau Anies kemudian bergeser bersama Mbak Puan, katakanlah misalnya ekstrim. Nggak ada kemungkinan potensi itu terjadi. Ada figur baru lagi yang diusung oleh kelompok-kelompok semacam ininya. Sehingga saya kira itu komitmen para elit, para kandidat tidak melakukan politisasi sana. Tapi yang lebih disempurkan amunisinya ada soal pemikiran, gagasan, rekam jejak. Dan ketiga, saya kira penyelenggara ya. Saya dapat itu dari yang disampaikan lebih tegas dalam menghindari yang seperti jadi di 2019 yang lalu. Dan terakhir, pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, kita lihat elit kan bisa bersatu, bisa berpisah. Jadi elit begitu, maka pemilih juga harus cerdas, tidak harus habis-habisan seperti kemarin. Tangga berkeluarga, kita harus berpisah gara-gara isu. Jadi lebih baik 3 poros begitu Mas Hanta ya, untuk menghindari polarisasi. Polarisasi jika dimaknain sebagai untuk tidak ada polar itu sulit. Tetap harus ada polar, tetap harus ada poros. Bahkan saya berharap yang menang ya di dalam pemerintahan. Kayak sekarang PKS dan Demokrat kan kalah. Di luar pemerintahan, udah benar itu.